Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang e-commerce dan e-business. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Nurul Hamisa dengan NIM 026. Yang kedua ada Muslimah dengan NIM 035. Yang ketiga ada Nasoyul Ibad dengan NIM 087. Yang keempat ada Nabil Wita Ramadan dengan NIM 090. Yang kelima ada Zahrina Aprilia dengan NIM 096. Dan yang terakhir Fabela Ika Valentina dengan NIM 122. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan secara elektronik, sebuah pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik melalui internet. Jadi ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu London pada tahun 1998 yang mengatakan bahwa e-commerce merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual sebagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua yaitu Fermat yang mengatakan bahwa e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Yang ketiga yaitu Johnny Wong yang mengatakan bahwa e-commerce merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Yang terakhir yaitu Kalakota dan Winston pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa e-commerce merupakan aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet secara transaksi melalui transfer uang secara digital. Untuk slide selanjutnya yaitu pengertian dari e-business. E-business atau singkatan dari electronic business, yaitu segala macam kegiatan berbisnis dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, HP, dan internet, sehingga sarana dalam berbisnis menjadi sangat mudah, canggih, dan modern. Terdapat 3 para ahli yang mengatakan terkait e-business. Yang pertama yaitu Stephen Alter yang mengatakan bahwa e-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancang produk, pengelola pasukan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputerisasi. Yang kedua yaitu Sid L. Huff yang mengatakan bahwa e-business meliputi semua hal yang dilakukan yang digunakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi melalui organisasi satu dengan konsumen. Yang ketiga yaitu Kenneth J. London dan Jane P. Loudon yang mengatakan bahwa penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi. Yang slide keempat yaitu Samata Surte juga memberikan pengertian terhadap bisnis, yaitu mengenai penggunaan teknik internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan dalam bentuk e-bisnis yang paling mudah terlihat adalah pembelian barang secara online baik retail maupun grosir. Kemudian Christopher Stoll juga mengatakan bahwa e-bisnis adalah sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi untuk memberi nilai bisnis dan mengkombinasikan sistem dan proses yang menjalankan operasi bisnis dengan pemanfaatan teknologi internet. Yang selanjutnya itu Daniel Amor yang menghubungkan sistem teknologi informasi tradisional dengan internet akan menjadi sebuah e-bisnis. Yang selanjutnya yaitu searchjobs.com yang mengatakan bahwa e-bisnis merupakan mengelola bisnis di internet yang terkait dengan pembelian, penjualan, pelayanan terhadap konsumen, dan kolaborasi antar rekan bisnis. Istilah e-bisnis pertama kali digunakan salah satunya oleh IBM pada tahun 1997. Yang terakhir yaitu MSN Encarta yang mengatakan bahwa perusahaan di internet, penggunaan internet untuk pengelolaan bisnis, misalnya untuk menghubungkan dengan konsumen, supplier, pekerja. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi e-commerce. Fungsi e-commerce yang pertama yaitu sangat mudah dan efisien. Memilih e-commerce untuk pengusaha pemula bisa membantu belajar berjualan produk via website. Untuk fungsi yang kedua yaitu memiliki ragam fitur yang lengkap. E-commerce menyediakan banyak produk oleh satu penjual saja.
namun tetap bisa memaksimalkan fungsi e-commerce yang memiliki fitur lengkap seperti daftar pencarian, keranjang belanja, metode pembayaran, manajemen produk, chat dengan CS, dan lain-lain. Untuk fungsi yang ketiga yaitu memberikan keamanan yang maksimal. Platform e-commerce memiliki keamanan yang telah dijamin pihak perusahaan pengelola, sehingga tidak perlu khawatir dengan risiko kebobolan data pelanggan. Untuk fungsi e-commerce yang terakhir yaitu memberikan bantuan dan dukungan. Fungsi e-commerce bisa memberikan bantuan dan dukungan lewat surel, telepon, atau pesan ke kontak center saat website terjadi masalah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce yang pertama yaitu untuk menjual serta meningkatkan penjualan. Dicapai melalui perluasan jaringan distribusi, sehingga bisa melayani lebih banyak konsumen yang tidak bisa terlayani melalui jaringan offline. Menyediakan berbagai produk yang lebih luas daripada di dalam toko. Memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan ke saluran lain. Untuk tujuan yang kedua yaitu melayani, serta memberikan nilai tambah. Dicapai melalui pemberian manfaat tambahan melalui sistem online. Informasikan produk melalui dialog dan umpan balik secara online. Untuk tujuan yang ketiga yaitu berkomunikasi serta mendekatkan dengan pelanggan. Dicapai melalui dialog dua arah menggunakan platform web dan email serta jajak pendapat atau melalui online riset pasar. Untuk tujuan yang keempat yaitu penghematan serta biaya. Dicapai melalui komunikasi email online, penjualan dan layanan transaksi untuk mengurangi staf, cetak, dan biaya ongkos kirim. Untuk tujuan yang terakhir yaitu dicapai melalui penyediaan proporsi online baru dan pengalaman online baru sekaligus meningkatkan familiaritas pelanggan kepada produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar. Dengan memanfaatkan e-bisnis, pelaku bisnis dapat memperluas cakupan pasar dari nasional hingga internasional. Dengan adanya luas pasar, pelaku bisnis dapat menjangkau banyak konsumen di daerah tersebut. Yang kedua, meningkatkan citra. Manfaat e-bisnis juga dapat meningkatkan kesan yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut diikuti dengan pelayanan yang baik, sebab dengan media internet informasi dapat dengan cepat tersebar. Selanjutnya, dapat meningkatkan biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat menggunakan sistem sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasi internal, penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, meningkatkan aliran pendapatan baru atau revenue stream yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dan yang terakhir, perluasan dan peningkatan pangsa pasar sehingga mempersingkat perputaran barang akan berdampak kepada meningkatkan kesetiaan pelanggan. Yang selanjutnya ada jenis dan contoh e-commerce. Yang pertama ada B2B yang artinya business to business. Pada jenis ini perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model ini biasanya pembeli memesan barang atau jasa dalam jumlah besar atau banyak. Contohnya sebuah perusahaan garment membeli bahan kain dalam jumlah besar dari sebuah produsen. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. B2C ini berarti perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Umumnya pelanggan jenis B2C ini membeli dalam jumlah sedikit. Contohnya Anda membeli keperluan sehari-hari di sebuah toko. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Kebalikan dari B2C tadi, jenis ini memiliki skenario di mana ada seseorang menjual produk atau jasa kepada sebuah perusahaan. Contohnya, ada seorang fotografer menawarkan jasa foto direksi ke sebuah perusahaan. Yang keempat ada B2A, yang dimana artinya Business to Public Administrasi. Untuk model ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contohnya jasa pembuatan sistem CCTV untuk keamanan gedung instansi pemerintahan.
Yang kelima ada C2A, Consumer to Public Administration. Jenis e-commerce ini mirip dengan C2B, tetapi transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Namun jenis e-commerce ini tak banyak ditemui di Indonesia karena transaksinya hanya seputar pajak. Yang keenam ada C2B atau Consumer to Business. Consumer to Business atau C2B ini merupakan kebalikan dari bisnis B2C, yaitu suatu transaksi penjualan dan pembelian yang dapat dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Jadi, Anda sebagai konsumen bisa menawarkan barang atau jasa ke perusahaan besar sekalipun. Contohnya, para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya ada O2O atau Online to Offline. Jenis bisnis online to offline ini merupakan terobosan baru pada bidang e-commerce. Melalui jaringan internet, pemilik bisnis akan menawarkan layanan elektronik dengan melakukan promosi, mendapatkan konsumen, meningkatkan minat konsumen, serta meningkatkan layanan produk dan jasa. Contohnya adalah mataharimall.com. Jenis dan contoh e-business. Yang pertama, business to business. Jenis pertama dari e-business adalah business to business. Pada jenis ini, yang melakukan transaksi ialah objek bisnis satu dengan objek bisnis lainnya, sehingga proses transaksinya dilakukan secara online, seperti melalui email hingga transaksi online dengan menggunakan platform khusus Electronic Data Interchange atau EDI. Yang kedua, consumer to consumer. Selanjutnya ada consumer to consumer yang banyak menjamur di tanah air saat ini. Pada jenis bisnis ini, konsumen memasarkan barang kepada konsumen lainnya. Contoh sederhananya, ketika seseorang menawarkan atau menjual mobil di situs jual beli. Yang ketiga, business to consumer. Jenis yang ketiga ini cukup sering dilakukan oleh perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk jasanya kepada konsumen secara langsung melalui transaksi elektronik. Keuntungannya adalah konsumen bisa memilih produk dengan cepat dan lebih murah. Bahkan tak jarang perusahaan akan memberikan harga khusus pada saat-saat tertentu kepada para konsumen mereka. Yang keempat, consumer to business. Keempat jenis ini merupakan kebalikan dari poin business to consumer. Di sini konsumen lebih aktif melakukan transaksi hingga melakukan proses jual beli barang dan jasa secara tradisional. Namun, proses tersebut dilakukan dengan cara online. Sederhananya, konsumen atau individu ini menawarkan dan menjual produk dan jasanya kepada perusahaan dan organisasi. Yang kelima, government to business. Jenis kelima dari e-business adalah government to business. Pengertian sederhana dari jenis ini ialah pemerintah bekerja sama dengan sektor bisnis, perusahaan, atau swasta untuk melakukan interaksi secara daring atau online. Contohnya, pendaftaran perusahaan, pajak perusahaan, dan lainnya. Yang keenam, business to government. Keenam, business to government atau biasa juga dikenal dengan pemahaman tentang pemasaran di sektor publik, baik itu untuk jenis produk maupun jasa bagi pemerintah. Pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan strategi pemasaran terpadu. Misalnya saja pengadaan suatu barang untuk kebutuhan masyarakat banyak. Yang ketujuh, government to government. Jenis terakhir dari e-business adalah government to government atau antar pemerintah. Tujuan dari e-business ini tak hanya sekedar berkaitan dengan diplomasi. Di sisi lain juga menyangkut hal-hal yang lebih luas seperti entitas masyarakat, bisnis, perindustrian, perusahaan, dan sebagainya. Nah, segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.